Kenalkan, nama saya Marsha Permatasari dengan NIM R1C124014. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan batuan karbonat. Nah, dalam pembentukan batuan karbonat ini ada macam-macam lingkungan pembentukan batuan karbonat. Yang pertama itu laut dangkal, di mana terdapat platform di mana paparan benua dan platform sama-sama merupakan lingkungan laut dangkal dengan gradien yang sangat rendah, tetapi paparan benua dan platform dapat berhubungan langsung dengan laut lepas atau dapat dibatasi oleh terumbu karang atau gosong atau bertepi. Paparan benua dapat berdekatan dengan kerak benua dan mewakili transisi ke laut lepas atau membentuk bagian dalam platform terisolasi dan dikelilingi oleh perairan laut. Spektrum lingkungan dan proses di landas kontinen dapat sangat bervariasi tergantung dalam kondisi lokal dan pengendapan karbonat dapat terjadi di sebelah laut dan berlanjut secara lateral ke area yang didominasi karstik di tepi landas kontinen. Fasies umum meliputi batu lanau, kapur, wekstone, dan pekstone dengan material kerangka yang sebagian besar in situ. Lapisan wekstone hingga pekstone dihasilkan badai dengan material kerangka yang terabrasi serta batu pasir, batu lanau, dan serpi yang mengandung fosil. Paparan energi yang lebih tinggi telah dideskripsikan dari laut epikontinental dan bagian dalam platform terisolasi. Fases umum meliputi batuan berbutir halus atau graviton yang mungkin mengandung berbagai butiran yang terbawa, termasuk fragmen kerangka, ooid, psoid, peloid, dan intraklas. Batuan berbutir halus umumnya terlapis silang dan mungkin mengandung butiran yang lebih besar yang terbawa selama badai, yang terlindung ini di dekat pantai atau di belakang gosong atau terumbu karang. Fases berlapis, fenestral, piezoid, dan kompleks TP mungkin ada. Batu pasir dan batu lanau yang tersebar mungkin ada. Lanjut, ini merupakan gambar penampang skematik dari paparan benua yang sangat landai di dekat tepi benua. Lingkungan serupa juga terjadi di bagian dalam beberapa platform karbonat terisolasi. Nah, ini gambar sedimentologi area interior paparan dan platform karbonat serta gambar sedimentologi wilayah interior paparan dan platform karbonat. Kemudian laut dangkal juga terdapat reef, di mana menurut James and Brooke 1992, salah satu lingkungan pengendapan batuan karbonat yang umum di laut dangkal adalah terumbu. Sebagian lingkungan pengendapan batuan karbonat terumbu dapat dibagi menjadi beberapa zona utama seperti yang terlihat pada gambar berikut. Lanjut. Nah, pembagian zona terumbu pada gambar tersebut membagi sistem terumbu karang menjadi 4 area utama berdasarkan posisinya. Terdapat hempasan gelombang, di mana yang pertama itu ada back reef, di mana belakang terumbu merupakan belakang terumbu. Area yang dilindungi di belakang ini inti terumbu umumnya terdiri dari batuan jenis Beverly Stone dan Floatstone. Kemudian ada reef flat atau rataan terumbu, di mana area dangkal di atas terumbu. Jenis batuan yang dominan adalah Radstone, Grindstone, dan Beverly. Kemudian yang ketiga ada reef crest atau puncak terumbu. Titik tertinggi terumbu yang menerima energi gelombang paling besar terdiri dari bedstone. Kemudian yang keempat ada reef front, di mana muka terumbu lereng yang menghadap ke laut lepas terdiri dari bedstone, framestone, grindstone, dan radstone. Kemudian yang kelima ada for reef di depan terumbu, area lereng bawah yang menuju laut dalam. Kemudian morfologi karang berdasarkan kedalaman. Nah, pertumbuhan karang beradaptasi dengan tingkat energi gelombang dan penetrasi cahaya, di mana yang pertama itu encrusting dan masif, di mana ditemukan di zona energi tinggi atau reef crest dan front untuk menahan hempasan ombak. Kemudian ada branching atau bercabang, tumbuh di bawah zona hempasan utama. Kemudian yang ketiga ada platy atau lempeng, di mana ditemukan di area yang lebih dalam atau di bawah wave base untuk memaksimalkan penampakan cahaya yang terbatas. Kemudian jenis batuan atau fasies, klasifikasi yang terbuat seperti Framestone, Bedstone, dan Beverstone menunjukkan pada sistem Embry and Craven yang membedakan batu gamping
membedakan batu gamping berdasarkan bagaimana organisme penyusunnya, seperti koral atau ganggang, saling mengikat atau menangkap sedimen saat masih hidup. Lanjut. Nah, batuan karbonat dalam kemudian pembentukan pada laut dalam, di mana batuan karbonat laut dalam atau plegik umumnya terbentuk di lingkungan slope atau lereng, basin atau cekungan di bawah zona fotik. Sistem ini didominasi oleh dua proses utama, pengendapan plegik, jatuhan suspensi halus, dan radiate deposit sistem arus turbidit karbonat atau kalsit turbidit yang berasal dari paparan karbonat dangkal yang runtuh, di mana basin and slope pelagic sediments, yaitu sedimen kapur pelagic adalah endapan laut terbuka yang sering terbentuk di dekat permukaan air di zona fotik, tetapi terkumpul di bawah kedalaman yang dipengaruhi oleh aksi gelombang. Sedimen ini biasanya ditemukan di tepi laut dari landas kontinen dan platform dan meluas ke area cekungan di daerah di bawah zona fotik. Persentase karbonat pelagic dalam sedimen laut dalam bervariasi sebagai fungsi kedalaman, karena dengan mengikat kedalaman air terjadi peningkatan pelarutan partikel kerangka argonit dan kalsit. Di laut modern, argonit cenderung larut pada kedalaman antara 500 meter sampai dengan 1500 meter, sedangkan kalsit cenderung larut pada kedalaman yang lebih dalam dan antara 750 meter sampai dengan 4.300 meter. Hasil akhir adalah bahwa pada kedalaman yang sangat dalam atau di daerah dingin, komponen kerangka kalsit sepenuhnya mendominasi endapan kapur. Lanjut. Nah, ini merupakan perkembangan karbonat nodular di perairan yang lebih dalam karbonat. Pada gambar tersebut, lapisan sedimen pada endapan laut terbuka biasanya tipis, sekitar 5-10 mm. Jarak lebih tebal dari 100 meter. Lapisan yang tipis ini merupakan hasil dari mekanisme. Lanjut. Nah, pengendapan dominan yaitu pengendapan gravitasi permukaan lapisan berbentuk planar hingga nodular, dan rangkaian lapisan dan dapat berkesinambungan di area yang luas. Struktur nodular yang tidak rata yang khas untuk banyak karbonat laut dalam dapat berasal dari berbagai cara. Nodul tersebut dapat berupa hasil penggalian atau juga dapat dihasilkan oleh sedimentasi laut awal yang diikuti oleh pelarutan tekanan selama penguburan. Karena sedimen ini diendapkan sangat lambat, sedimen tersebut dapat disemen oleh kalsium karbonat, umumnya mengalami mineralisasi dan dapat dilapisi oleh kerak hematit, glaukonit, pirit, dan mangan. Perubahan permukaan dasar menyebabkan variasi siklik pada karakter vertikal dan komponen sedimen cekungan di perairan yang lebih dalam jauh dari platform. Selama pasang tinggi, sedimen cenderung berupa campuran cangkang, pelagik, lumpur kapur yang mungkin diselingi dengan karbonat pasang rendah, dan sering sedimen siliklastik, biasanya mar atau serpihan, tetapi kadang pasir tipis atau batu lanang, menuju ke tepi cekungan. Sedimen pasang tinggi menjadi campuran serpihan kerangka pelagic dan bentonik dalam matriks lumpur kapur yang pada gilirannya diselingi dengan sedimen pasang rendah. Seringkali sedimen siliklastik, umumnya marl atau serpihan, tetapi termasuk pasir tipis atau batu lanang, baik di lingkungan perairan dalam maupun
tepi cekungan. Fraksi berukuran lumpur karbonat sebagian besar terdiri dari nodoplankton berkapur, pecahan cangkang foraminifera, dan sedimen halus yang terkikis dan platform dangkal di sekitarnya, dan telah mengendap melalui kolam air. Nah, kemudian ada turbidite and debris flows, di mana sedimen cekungan yang terletak dari tepi landas kontinen meliputi turbidite dan aliran puing, di mana turbidite adalah sedimen yang diangkut dan diendapkan kembali oleh arus turbidite. Endapan ini menunjukkan struktur sedimen yang serupa, baik itu turbidite karbonat maupun silisi klastik. Jenis sedimen dalam turbidite karbonat bervariasi dan dikendalikan oleh sumbernya. Turbidite termaksud di antara sedikit karbonat yang telah diangkut dalam jarak yang signifikan di dekat tepi cekungan platform. Endapan turbidite karbonat membentuk pita pengisi saluran yang tidak beraturan dan tegak lurus terhadap arah pengendapan. Lebih jauh dari tepi, turbidite membentuk irisan berbentuk kipas yang dalam penampang melintang terdiri dari lapisan-lapisan yang berlapis merata, berlapisan bervariasi tipis hingga hampir masif. Sedimen ini yang diangkut dari platform dangkal dan lereng atas dapat mencakup puing-puing, terumbu karang, oolit, lumpur kapur, dan atau blok batu kapur yang pecah, gempa bumi, perubahan permukaan laut, atau longsoran dapat memicu pengangkutan. Lanjut. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping, karbonat diendapkan di batas antar platform perairan dangkal dan cekungan perairan yang lebih dalam. Turbidite karbonat proksimal dicirikan oleh bagian bawah urutan lapisan bergradasi Bowman dan Wexton masif, di mana matriks lumpur kapur menopang butiran. Lapisan dasar turbidite mungkin tidak terpilah dan mungkin termasuk serpihan dari substrat. Berlapisan tidak beraturan dan tidak menerus karena sedimen diendapkan sebagai pengisi saluran yang tanggul pada kipas laut. Dasar lapisan terisi dan sesuai dengan kontur di atas permukaan atas turbidite yang telah diendapkan sebelumnya, yang telah terkikis. Komposisi sedimen dan ukuran butiran sangat bervariasi dan dapat mencakup berbagai macam biota air. Dangkal yang mencakup dengan kerangka plagis. Turbidite distal dicirikan oleh bagian atas urutan lapisan bergradasi Bowman, berlapisan teratur, planar, dan umumnya turbidite diselingi dengan mart. Sedimen turbidite ini diendapkan di tepi kipas laut yang berjarak cukup jauh dari sumbernya. Biota hampir sama dengan turbidite proksimal, kecuali terdapat persentase dan keanekaragaman puing kerangka plagis yang lebih besar. Endapan aliran puing karbonat dicirikan oleh campuran berbagai jenis litologi dan ukuran fragmen bersudut yang memiliki stratifikasi berorientasi anomali. Endapan ini meliputi mengabreksia berupa blok-blok hingga berukuran 25 kali 30 meter atau lebih besar yang mengapung dalam matriks kapur atau lumpur terestrial yang mengelilinginya. Turbidite dapat memiliki potensi sumber yang signifikan karena asalnya di daerah perairan dangkal dengan produktivitas organik yang tinggi. Selain itu, fasies berporinya dapat bertindak sebagai reservoir atau sebagai saluran untuk migrasi minyak. Reservoir Cretaceous yang berproduksi lapangan Golden Land di Meksiko ditafsirkan oleh beberapa ahli geologi sebagai breksi karbonat raksasa yang diendapkan oleh aliran puing. Lanjut. Nah, kemudian ada pembentukannya di darat, di mana batuan karbonat darat atau non-laut terbentuk di lingkungan perairan darat tanpa pengaruh laut, meliputi danau atau lakustrine, sungai, mata air panas, dan tanah. Proses ini melibatkan akumulasi sedimen melalui mekanisme abiotik atau pengendapan kimia, atau biotik atau organisme
di lingkungan seperti danau karbonat dan endapan travertin. Kemudian lingkungan utama pembentukan karbonat darat itu yang pertama itu ada lingkungan danau atau lakustrine. Danau merupakan tempat utama pengendapan karbonat di darat. Karbonat di lingkungan ini dapat terbentuk dari presipitasi kimia langsung, terutama saat air danau jenuh dengan kalsium karbonat atau melalui aktivitas fotosintesis alga yang melepaskan karbonat dioksida dan memicu pengendapan kalsit. Kedua, ada lingkungan mata air atau sungai atau travertin dan tufa. Karbonat dapat mengendap di sekitar mata air panas atau air tanah yang kaya kalsium. Saat air mencapai permukaan, pelepasan gas CO2 menyebabkan pengendapan kalsit yang membentuk batu travertin atau tufa. Kemudian yang ketiga adanya lingkungan tanah atau pedogenik. Karbonat juga terbentuk di dalam tanah, umumnya di iklim kering hingga semi-arid, menghasilkan kalis atau kalisi lapisan keras kalsium karbonat. Kemudian yang keempat ada daerah sabkha atau sabkha supratidal. Meski sering dianggap transisi area darat tinggi di atas pasang surut atau supratidal yang kering atau sabkha dapat terisi sedimen karbonat yang kaya akan gipsum atau anhidrit karena evaporasi tinggi. Secara umum batuan karbonat darat ini berbeda di laut karena lingkungan pengendapan yang tidak dipengaruhi sedimen plastik asal darat secara langsung, melainkan dikontrol oleh iklim dan kondisi air lokal. Nah, mungkin itu saja hasil dari penjelasan saya mengenai lingkungan pembentukan batuan karbonat. Jika ada kesalahan dalam pemaparan materinya, baik itu secara langsung dari materinya atau cara pengucapan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Semoga ke depannya saya boleh memperbaiki diri lagi lebih baik. Sekian dan terima kasih.